kenapa harus aku ya Allah tonton video ini jika kamu merasa capek dengan ujiannya? Jawaban Allah langsung dari rasa lelahmu. Duh, capek banget ya Allah. Kita semua pasti pernah mengalaminya. Saat pikiran mulai gak bisa fokus, fisik letih gak karuan, gak ada rasa semangat buat ngelanjutin hidup. Padahal rasanya kita tuh sudah berusaha keras, tapi hasilnya selalu mengecewakan. Berekspektasi untuk mengupayakannya, alhasil cuman capek yang didapat. Sudah berharap pada manusia sebagai sandaran, tapi justru dikecewakan. Ada kalanya kita merasa semua pintu tertutup, seolah dunia tidak berpihak. Saking capeknya ngadepin semua, sampai kita pernah bilang gini, kok aku terus sih, ya Allah? Tenang sob, bukankah ada Allah, sang pemilik kasih sayang yang selalu ada buat kita? Atau itu memang caranya memanggil kita untuk nyadarin kita dan kembali kepadanya? Keadaan itu udah dimention sama Al-Quran. Dalam Quran Yunus ayat 107, secara terang-terangan Allah mengungkapin ke kita, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. jika Allah menimpakan suatu mudarat kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Dia menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikannya, kebaikan itu, kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ayat di atas tuh punya 5 kalimat yang mind-blowing banget sob. Coba kita bedah satu persatu secara mendalam. Kala kita merasa capek, wa'i yamsaskallahu, itu semua dari Allah buat kita, pastinya bukan tanpa alasan. Makanya yang digunain di ayat ini kata yamsaska atau menyentuh kita secara langsung. Maknanya Allah selalu mendampingi kita dan mengawal kita. Apapun yang hadir dalam kehidupan kita setidaknya bisa digambarkan dalam 2 hal, kadang mengenakan dan tidak. Itu semua sebenarnya ada buat nguji kita. Namanya juga ujian. Pasti Allah selalu ada buat mantau kita kan? Bidlurin. Kalau kita buka banyak dari kitab tafsir, kata bidhurin nunjukin arti yang mengarah pada masalah fisik dan psikologis. Dari masalah ekonomi, penyakit yang gak kunjung sembuh, perilaku toksik orang-orang di sekitar kita, rasa cemas, takut, trauma, dan beberapa masalah hidup lainnya. Tapi kita gak perlu risau, sebab cuman Allah yang mampu menyingkap menolong semua kesedihan kita. Fala kasyifa lahu illahu, kalimat fala kasyifa nunjukin bahwa gak akan ada yang sanggup menyingkap kesedihan kita. Gak akan ada yang benar-benar bisa menolong dan melindungi kita. Beberapa orang datang seolah-olah ingin menolong kita. Nyatanya orang-orang itulah yang menambah penderitaan. Illa huwa, kecuali Allah. Ya, hanya Allah. Kurang romantis dan kurang sayang apa Allah ke kita, sedang kita gak mau menyadari itu. Terlalu capek memikirkan masalah, penderitaan, dan dunia, sedang Allah membuka pelukannya lebar. Kesedihan pasti selesai, dan kebahagiaan telah menanti. Wa'i yuridka bi khairin, fala radda li fadlih. Kalimat wa'i yuridka adalah pengakuan tegas Allah ke kita, untuk menunjukkan bahwa semua rasa capek, sedih, dan penderitaan yang kita alami pasti ada akhirnya. Pada saat itulah khairin atau kebahagiaan dan segala hal baik akan datang kepada kita. Gak akan ada orang yang dapat mengusik kita lagi kalau Allah benar-benar udah memberi kita balasan dari sebuah penghambaan dan kesabaran.
Bukankah janji Allah itu selalu nyata, sedang kita yang enggak totalitas dalam memahami dan menyadarinya? Kalau kita benar-benar cinta, maka apapun yang Ia berikan akan kita nikmati, karena kita tahu akan naik kelas. Yushibu bihi may yasha'u min ibadih, wa huwal ghafurur rahim. Ada kenikmatan, ada musibah. Kedua hal ini selalu beriringan dalam hidup kita. Siklus yang gak ada hentinya dari Allah untuk menempa kita sebagai hambanya. Nah, di sini nih core dari ayat ini, Allah menyebut min ibadihi di antara hambanya. Pada level ini, semua yang datang dalam kehidupan kita akan selalu kita sikapi dengan tenang. Sebab itu adalah cara Allah untuk mengangkat derajat kita dari dosa-dosa yang mungkin tidak kita sadari. Baik buruknya hidup tergantung jiwa kita yang menafsirkannya. So, netral aja. Toh semua dari Allah dan untuk Allah. Allah juga telah mendeklarasikan, Aku ada di sini memandumu dengan ampunan dan kasih sayang. Wa huwal ghafurur rahim. Quran. Surat Yunus ayat 107 ditutup dengan kalimat yang indah serta menenangkan hati. Yap, ayat ini diakhiri dengan janji yang paling lembut. Dan Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Seolah Allah sedang membisikkan, Aku tidak pernah meninggalkanmu. Jika kau merasa jauh, kembalilah. Aku selalu membuka pintu dengan ampunan dan kasih sayang. Maka, jika kebaikan belum datang, jangan lelah menanti. Jika musibah belum pergi, jangan berhenti berharap. Sebab, setiap takdir yang jatuh kepada kita berasal dari tangannya yang penuh cinta. Menghapus lelah menjadi lillah. Hidup ini penuh dengan lelah. Lelah berjuang, lelah menanti, lelah berharap. Tapi apakah semua lelah ini akan berakhir sia-sia? Jawabannya tidak. Jika kita mengubahnya menjadi lillah untuk Allah. Jika kita sedang diuji, bersabarlah, karena Allah memilih kita untuk lebih dekat. Jika kita diberi nikmat, bersyukurlah, karena itu bukan semata hasil usahamu, tapi anugerah darinya. Jika merasa jauh, kembalilah, karena pintunya selalu terbuka dengan ampunan dan kasih sayang. Jangan biarkan lelah ini membuat kita menyerah. Jadikan semua perjuangan lillah, karena setiap tetes air mata, setiap doa yang kita panjatkan, dan setiap langkah yang kita ambil untuknya tak akan pernah sia-sia. Sebab saat kita berjalan menujunya, Allah telah lebih dulu datang mendekati